Ben, jadi Demokrat ini kapan akan menentukan pilihan berlabuhnya? Deadline-nya kapan kira-kira itu? Ya, sebetulnya pada saat ini kita dalam proses untuk mendapatkan kepastian dan juga yang tadi saya katakan, sebab bukan pada pihak kami yang menentukan, sebab ketika kami tadi katakanlah dicampakkan begitu saja, kami berada pada posisi yang serba terbatas, di mana sudah ada rumah yang sudah dibangun, 2 rumah, dan kami dihadapkan pada pilihan-pilihan itu. Kemana kami memilih, rumah mana yang akan kami masuk, Tergantung siapa buka. itu tergantung kepada siapa yang akan membukakan pintu dan juga akan mempersilahkan kami untuk duduk di dalamnya. Oke. Dan tentu apakah bukan sekedar buka pintu, tetapi apakah setelah masuk di dalam rumah ada kesetaraan. Kan itu yang paling penting. Jangan sampai setelah masuk ke dalam, masuk di dalam, mungkin pintu dibuka. Tetapi di dalam tidak setara. kita hanya duduk di pojok aja kan begitu. Iya, itu juga. Jadi saya rasa nanti pertanyaannya kemana tentu sangat tergantung pada itu. Kita nggak ada persyaratan lain. Kita tahu situasi dan kondisi, tetapi yang kami butuh adalah komunikasi dan ada penghargaan dan kesetaraan itu tadi. Kesetaraan, oke. Baik, saya rasa itu yang paling penting. Mas Hasto, ini kan Mas Anies dan Muhaimin telah mendeklarasikan. Ini menjadi ancaman bagi Mas Ganjar dan bacawa pres nanti? Justru ini menguatkan bahwa politik itu seni. Seni, Apalagi ini semakin terkonsolidasi. Itu pun kan juga masih ada tahapan. Kalau tadi diceritakan bagaimana PKS juga masih ada mengikuti tahap lebih lanjut sebelum kemudian bersama-sama dengan Pak Anies dan juga Gus Imin. Nah, bagi kami politik itu harus disertai dengan keyakinan. Karena untuk menjadi pemimpin bangsa ini, akhirnya yang menentukan kan karakter pemimpin. Agar tidak saling mencampakkan, sebagaimana disampaikan oleh Mas Benny tadi. Jadi karakter itu penting, moral itu penting. Aspek kerakyatan, kemanusiaan, ini yang diyakini oleh PDI Perjuangan. Maka mengapa kami dengan P3, Perindo Hanura bersama relawan itu kompak. Nggak ada yang jadi one man show. Nggak ada yang misalnya kok ganti koalisi, nggak saling ngasih tahu. Kita rembuk bareng. Kita rembuk bareng politik ini. Nah, dengan rembuk bareng, dengan guyub bareng, rakyat akan melihat. Ini kok kokoh ini yang mendukung Pak Ganjar ini. Nah, ini yang kemudian kami angkat. Maka kami tidak merasa itu tersaingi karena menjadi pesaing itu nanti setelah ditetapkan oleh KPU baru kita bersaing. Baru kita bersaing bersama-sama. Siapa tahu, ya kan? Siapa tahu namanya politik ini kan kata Pak Anies, Caimin, Bang Surya Paloh, kepastiannya itu kan setelah mendaftar. Sebelum mendaftar masih bisa terjadi berbagai bentuk konsolidasi, pertemuan-pertemuan politik masih bisa berjalan. Oke, ya baik. Mas Yasil, masih ada kemungkinan lompat lagi atau tidak sampai ke pendaftaran nanti? Jangan berspekulasi lah. Pikiran saya nggak masuk akal. Tapi yang jelas jadi maksud saya gini, yang namanya politik itu dasarnya memang kalkulasi. Kalkulasi pasti menggunakan otak. Tapi di kita plus, Pak. Apa? Ada plus. Kita selalu menghitung juga pada tanda-tanda alam. Makanya apa yang disebut oleh Pak Hasto, kita kokoh apa. Belum, faktanya sampai sekarang juga belum. Lihat momentum. Kalau kokoh kan mestinya sudah selesai. Kita lihat momentum. Kan lucu bilang kokoh, kuat. Belum apa-apa gitu. Itu namanya bingung. Bingung. Iya, itu bingung. Oke, Mas Arwani. Kalau Mas Arwani, ini kalau Mas Sandi ya katakanlah kemudian tidak dipilih sebagai bacawa pres dari Mas Ganjar, apakah kemudian P3 juga bisa terpancing untuk membangun poros ketiga bersama Demokrat? Politik kerjasama kami dengan PDI Perjuangan itu tidak 1-2 hari ya, seperti Mas Jazil
pernah lakukan itu ya. Kita juga bangun dari tanya ke saya Pak Arwani. Bertahun-tahun, bahkan kalau dari sisi hubungan historis ya kami dengan PDI Perjuangan itu sudah sangat lama. Bagaimana kami punya pengalaman dulu di Orde Baru, lalu di era reformasi pernah juga kami bersama-sama. Jadi bangunan-bangunan itu tidak hanya semata-mata dalam konteks cepat lari ya, balap-balapan atau kejar-kejaran dengan partai politik lain, dengan kandidat cawapres yang lain, capres lain gitu enggak gitu. Kita enggak dalam posisi seperti itu, tapi bagaimana membangun kerjasama ini betul-betul nanti menjadi satu bagian. Oh ini ya kami bersama dengan partai-partai itu akan membangun bangsa ini, capres-cawapres lah itu nanti akan melewati tahapan pembahasan ya, dan kita akan putuskan bersama. Kami akan sangat menghormati Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, sehingga para ketua umum nantinya akan punya ruang yang luas untuk bisa bersama-sama memutuskan itu. Oke, baik. Mas Yunarto Wijaya, kalau bacaan Anda, ini kan sering terjadi politisi lompat-lompat. Dalam konteks Mas Anies dan Muhaimin, apakah mungkin akan lompat lagi, nggak sampai kepada pendaftaran tadi? Iya, saya meyakini koalisi ini akan bertahan lah. Bertahan, sampai kepada pendaftaran. Tapi ada fenomena yang saya pikir harus kita amati seksama ya. Fenomena pertama adalah asal jadi capres atau asal jadi cawapres. Okay. Fenomena ini akan membuat proses pacaran setengah hari pun bisa langsung kawin. Gitu. Atau kemudian dengan siapa saja saya bisa kawin secepatnya juga. Ini kan juga tidak baik. Di situ dengan sendirinya ide dan gagasan, lalu perbedaan nilai itu kemudian akan dikesampingkan begitu saja. Gagasan nggak ada. Yang kedua ada lagi fenomena asal lurah setuju, seperti yang saya bilang. Ketika itu terjadi, kita akan terus-menerus berbicara dalam konteks gimmick, bahkan kemudian masuk dalam hal-hal yang sangat tidak substantif, membaca lurah setuju siapa, lalu kemudian muncul ide anak emasnya lurah atau anak kandungnya lurah. Kan kira-kira seperti itu. Kalau itu terjadi, kita betul-betul mendegradasi pertarungan ide dan gagasan. Dan fenomena itu sekarang sangat terasa. Kita harapkan di stop. Dan moga-moga betul-betul setelah kemudian terbentuk koalisi, entah terpaksa atau tidak, entah kilat atau 12 bulan gitu ya, perkawinannya terjadi. Tapi betul-betul kita masuk dalam pertarungan ide dan gagasan karena kita tahu tantangan jauh lebih berat dibandingkan 2019. Gagasan lebih penting. Oke, Bu Jasil, makasih. Bung Benny, Mas Toto, Pak Arwani, dan Mas Hasto, terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum.